Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Yazi dengan NIM C1C021195. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perpajakan satu, yaitu tentang materi SPT dan SP. Saya akan menjelaskan apa itu SPT, dimulai dari pengertian SPT, macam-macam SPT, fungsi SPT, bentuk dan isi SPT, yang wajib mengisi SPT, pembetulan SPT, batas waktu penyampaian SPT, penundaan penyampaian SPT, sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT, serta pengertian dari SSP, fungsinya, serta batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak. Langsung saja masuk kepada yang pertama, yaitu dari pengertian SPT. Pengertian SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melapor penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT memuat informasi seputar jumlah pajak, terutang, serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Segala informasi yang dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas. Wajib pajak juga harus bertanggung jawab atas informasi yang tertera dalam SPT. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Dirjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan pertanggungjawaban pada wajib pajak. Lanjut ke yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis SPT. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kita mengenal dua jenis SPT, yaitu yang pertama adalah SPT massa. SPT massa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Jenis pajak yang harus dilakukan oleh SPT massa terdiri dari yang pertama adalah pajak penghasilan PPh pasal 21, yang kedua PPh pasal 22, yang ketiga PPh pasal 23, yang keempat PPh pasal 25, yang kelima PPh pasal 26, yang keenam PPh pasal 4 ayat 2, yang ketujuh PPh pasal 15, yang kedelapan pajak pertambahan nilai PPN dan pajak atas penjualan barang mewah PPNBM, dan yang terakhir adalah pemungut PPN. Yang kedua dari jenis SPT adalah SPT tahunan. Sesuai dengan namanya, SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. SPT tahunan perorangan pun masih dibagi lagi ke dalam tiga jenis formulir, yang terdiri dari formulir SPT tahunan 1770, 1770S, dan 1770SS. Lanjut ke fungsi SPT. Banyak orang yang belum memahami dengan baik apa fungsi SPT. SPT memiliki fungsi baik bagi wajib pajak, petugas pajak, maupun pemotong pajaknya. Jika bagi wajib pajak, SPT adalah bentuk laporan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak yang dibayarkan, termasuk penjelasan apakah pembayaran pajak dilakukan sendiri atau pihak lain. Sedangkan bagi PKP atau pengusaha kena pajak, SPT berfungsi sebagai alat pelaporan dan pertanggungjawaban pajaknya. Bagi pihak pemotong pajak seperti perusahaan, adanya SPT menjadi bukti pertanggungjawaban bahwa pajak karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut sudah dibayarkan. Dan yang terakhir, bagi petugas pajak, SPT berfungsi sebagai alat penguji kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Lanjut ke bentuk dan isi SPT. Menurut bentuknya, SPT terdiri dari SPT dalam bentuk formulir kertas dan SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Nah, dokumen elektronik ini biasa disebut e-SPT atau yang bisa langsung diisi di web yang disebut e-filing. Jika kita isi langsung di laman pajak, maka kita tidak perlu lagi datang ke kantor pajak, atau bisa diisi di mana saja dan kapan saja. Lanjut ke yang wajib mengisi SPT. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan sedang menjalankan program pelaporan surat pemberitahuan atau SPT pajak tahunan, wajib pajak orang pribadi, dan badan atau korporasi wajib lapor SPT pajak. Batas waktu pelaporan setiap tahunnya ditetapkan sampai tanggal 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan atau korporasi. Pelaporan surat pemberitahuan pajak tahunan
tertuang dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di mana setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, menandatangani SPR, serta menyampaikan SPT tersebut. Melalui aturan tersebut, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Neil Maldrin Nur mengatakan pelaporan SPT pajak tahunan wajib dilaporkan oleh seluruh masyarakat yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau biasa kita sebut sebagai NPWP. Lanjut ke cara pembetulan SPT. Yang pertama, bisa dilakukan dengan masuk ke sistem DJP online atau ASP resmi. Tahap ini sangat penting, pastikan pada tahun 2018 lalu Anda sudah lapor SPT pajak dan masuk ke sistem informasi DJP. Selain menggunakan DJP online, Anda dapat melaporkan SPT pajak tahunan Anda melalui klik pajak sebagai mitra resmi Ditjen Pajak. Yang kedua, dengan mengisi formulir surat pemberitahuan atau SPT. Silakan Anda mengisi kelengkapan SPT dengan menggunakan formulir yang sama atau berbeda dengan saat Anda melapor. Dan yang ketiga adalah pembetulan SPT secara offline atau online. Pembetulan SPT tahunan dan SPT masa dilakukan secara manual atau offline. Turut melampirkan salinan SPT normalnya dan meminta checklist kelengkapan pada peneliti SPT di kantor pelayanan pajak atau KPP. Masukkan dan berikan SPT Anda ke petugas penerima SPT di KPP untuk mendapatkan bukti penerimaan SPT yang sah. Dan yang terakhir adalah kirim SPT ke kantor pelayanan pajak KPP yang terdaftar. SPT pembetulan atau SPT terlambat lapor setelah lengkap ditujukan ke kantor pelayanan pajak, tempat wajib pajak terdaftar secara langsung. Melalui pos atau jasa pengiriman, Anda juga dapat mengirimkan SPT secara online tanpa repot melalui e-filing klik pajak. Lanjut ke batas waktu penyampaian SPT. Untuk surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, batas waktu penyampaiannya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang kedua, untuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan, batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan terakhir adalah untuk SPT masa, batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Lanjut ke penundaan pembayaran SPT atau surat pemberitahuan. Dalam perpajakan Indonesia, batas waktu permohonan penundaan atau perpanjangan waktu laporan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan ada aturannya. Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan PPh dalam tempo paling lama 2 bulan setelah batas waktu penyampaian SPT PPh. Lanjut ke sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka ditetapkan bahwa sanksi yang terlambat atau tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan PPh 21 akan dikenakan denda sebesar 100.000. Yang kedua, bila wajib pajak badan atau perusahaan terlambat atau tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan PPh 22 akan dikenakan denda sebesar 1 juta rupiah. Yang ketiga adalah sanksi administrasi untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai sebesar 500.000 rupiah. Dan yang terakhir adalah denda untuk surat pemberitahuan masa lainnya sebesar 100.000 rupiah. Lanjut ke yang kedua, yaitu tentang SSP. Dimulai dari pengertian SSP. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Setiap SSP hanya bisa digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran untuk satu jenis pajak, satu masa tahun pajak, satu surat ketetapan pajak atau SKP, surat tagihan pajak STP, surat ketetapan PBB, surat tagihan PBB, atau surat-surat keputusan atas upaya hukum yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus ditambah. Yang kedua adalah fungsi SSP. Fungsi utamanya adalah sebagai bukti utama dan sarana administrasi bagi wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah batas waktu penyetoran SSP. Untuk batas pembayaran sendiri berikut dirangkum
beberapa jenis di antara yang bisa disebutkan. Yang pertama adalah pembayaran massa yang menurut PPh pasal 4 ayat 2. Pajak yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetorkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa akhir pajak berakhir. Yang kedua adalah SPT PPh tahunan. Kekurangan bayar yang dimiliki harus dilunasi sebelum SPT PPh tersebut disampaikan. Pemahaman pada batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak ini penting untuk Anda ketahui agar tidak terjadi keterlambatan. Surat setoran pajak atau SPP yang didapatkan dari pembayaran ini kemudian akan menjadi bukti valid bahwa transaksi yang dilakukan telah masuk ke dalam kas negara sebagai pemasukan. Demikianlah penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.